Halo, assalamualaikum kenarimannya. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau bikin tutorial singkat lagi ya. Jadi ceritanya kemarin ada teman yang menanyakan, Mas, untuk pemilihan tangkringan pada kenari itu seperti apa sih? Intinya emang seberapa besar pengaruhnya tangkringan pada kenari ya? Dan teman-teman ada yang nanyain tangkringan yang bagus buat kenari nanti yang seperti apa. Oke, jadi kita mau membahas itu ya teman-teman. Jadi kita akan membahas bagaimana kita menentukan ukuran tangkringan dan jenis tangkringan yang bagus buat kenari. Karena jenis tangkringan itu ada banyak teman-teman. Seperti ini ya contohnya ya. Ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang dari kayu asem atau orang bilang kayu asem, terus kemudian ada kayu yang modelnya kayak gini ya, ada kayak apa namanya amplasnya, kemudian yang dari plastik yang biasanya bawaan dari sangkar besi kayak gitu. Kemudian ada yang ini halus, jadi yang benar-benar halus tanpa ada serat sama sekali, dan ada juga yang oval. Nah, ini bentuknya oval halus teman-teman. Nah, yang bagus seperti apa Mas yang cocok buat kenari ya? Oke, kita akan bahas videonya kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita mau unboxing dulu teman-teman. Jadi di sini ada kayu tangkringan juga kiriman dari Pro Kicau teman-teman. Jadi Pro Kicau dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Papuas. Ini terbuat dari kayu ulin. Jadi ini kayunya bagus banget teman-teman. Kita mau buka, ini kiriman dari Pro Kicau. Nah, kita mau buka isinya seperti apa sih untuk tangkringan yang terbuat dari kayu ulin. Yang katanya kayunya ini bagus teman-teman. Jadi dia nggak gampang lembab dan lain-lain. Nah, kita mau cek teman-teman. Wah, ini cocok pas banget ini buat ukuran kenari teman-teman. Nah, segini ya. Ini ternyata ada banyak ini. Kita buka dulu teman-teman. Nah, ini. Wah, ini cocok nih teman-teman buat kenari. Wah, keren asli, sumpah ini keren banget ini. Terima kasih Pro Kicau ini untuk kirimannya. Ini tangkringannya, ini ada seratnya teman-teman. Kita lihat sebentar. Nah, ini seratnya, istimewa sekali. Ini saya sangat suka sekali teman-teman. Dan ukurannya pas ini. Ukurannya kecil ya, jadi 1 cm ini pas banget buat kenari. Dan bulatnya presisi. Wah, ini sumpah ini keren. Terima kasih banget buat Pro Kicau untuk kiriman tangkringannya ya. Nah, ini dari Om Purbo, Jalan Cilit Riwut, RT 16 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nanti buat teman-teman yang pengen tangkringan kayak gini bisa hubungi langsung ya. Ini nomor WA-nya di sini. Nah, ini ada banyak teman-teman oleh-oleh dari Kalimantan Tengah. Terima kasih banget buat Pro Kicau. Oke, lanjut kita mulai pembahasan bagaimana cara pemilihan tangkringan yang bagus teman-teman. Oke teman-teman, kembali ke pembahasan. Di depan kita sudah ada beberapa jenis atau beberapa macam tangkringan yang berada banyak di pasaran ya. Jadi teman-teman bisa pilih beberapa jenis. Cuman yang perlu diperhatikan, saya mau kasih beberapa tips aja atau tutorial dikit aja buat teman-teman. Semoga nanti bermanfaat ya bagaimana menentukan tangkringan yang pas buat kenari. Yang pertama yaitu adalah ukuran teman-teman. Jadi size. Nah, usahakan size atau ukuran diameternya sini, nah diameter besarnya ini itu 1 cm teman-teman. Jadi untuk tangkringan, untuk yang kenari pasnya 1 cm. Jadi pas buat kaki kenari yang krem kayak gini. Kalau untuk kenari itu jangan pakai tangkringan yang ukurannya besar atau bahkan gede ya, agak gede, mungkin sejari kayak gini. Ini udah terlalu gede ya. Pokoknya lebih besar, agak gede. Itu resikonya nanti ketika kenari terlalu lama menggunakan tangkringan besar, kukunya itu akan tumbuhnya bengkong teman-teman. Nah, teman-teman mungkin pernah ngalami ya, lihat kenari kaki, jadi jarinya kayak gini, tumbuhnya kuku tuh nggak lurus-lurus kayak gini, tapi dia menyamping. Nah, menyamping ya, kayak gitu. Karena itu tangkringan yang terlalu besar teman-teman. Nah, itu mungkin bisa teman-teman perhatikan ya besok-besok ya. Jadi lebih baik tangkringannya yang agak kecil yang pas dengan cakupan dari kaki si kenari teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu pemilihan tekstur atau serat. Nah, dulunya saya memakai sering yang kayak gini teman-teman. Saya sering pakai tangkringan yang halus kayak gini. Bentar. Nah, halus ya. Ini tanpa serat, tanpa ulir sama sekali. Jadi ini benar-benar tangkringan yang halus, karena saya pikir waktu itu kalau untuk tangkringan halus itu nanti si kenari pastinya
lebih ini teman-teman, pikir saya loh ya, itu lebih gampang buat bersihinnya. Tetapi kenyataannya itu saya pakai tangkringan yang kayak gini, itu kaki kenari gampang banget berjamur. Kenapa? Karena kalau tangkringan halus ternyata dia nggak bisa membantu si kenari buat bersihin kaki. Jadi kaki kenari itu ketika pegang di tangkringan ya, itu kan kadang dia kan ya gerak-gerak kayak gitu ya. Jadi dia gesek-gesek. Jadi ketika di telapak-telapak kaki si kenari itu mau tumbuh jamur, itu bisa terbantu rontok dengan tangkringan yang ada seratnya. Jadi yang pertama tadi yaitu masalah ukuran, usahakan ukurannya kecil ya, 1 cm aja diameternya, jadi jangan yang terlalu besar, sejari kelingking aja deh, kira-kira seperti itu ya. Kemudian cari yang ada seratnya, jadi kayak gini, ini juga bagus. Jadi yang untuk yang bawaan dari toko yang kayak gini ya, untuk sangkar-sangkar besi kan kayak gini ya, nah kayak gini teman-teman. Nah untuk sangkar kita beli sangkar besi, sangkar labet atau yang kotak itu kan pasti ada seratnya kayak gini teman-teman. Ini bagus juga ini. Cuman kalau ini kan plastik ya. Jadi kalau plastik itu biasanya nggak terlalu menyerap air. Jadi ketika kenari habis mandi, kakinya basah, nempel di tangkringan, ya dia akan lebih sering basah sih, nggak cepat kering. Beda kalau untuk yang kayu dia bisa menyerap airnya teman-teman. Kayak gitu ya. Terus ada lagi yang kayak gini. Nah ini yang ada amplasnya teman-teman. Nah yang ada amplasnya kayak gini ya. Kalau terus terang kalau saya untuk tangkringan yang ada amplasnya kayak gini untuk kenari saya kurang cocok teman-teman. Kenapa? Karena kenari itu paruhnya sering gini, gesek-gesek ya. Jadi habis makan sayur atau apa dia sering gesek-gesek paruh di tangkringan. Kalau ada kayak gini nanti gampang lecet teman-teman. Jadi kalau saran saya sih untuk kenari, untuk burung kenari nggak perlu pakai yang ada kayak gini ya, ada yang amplasnya kayak gini ya. Jadi saran saya yang kayu biasa aja. Ada lagi yang kayu asem. Nah, kayu asem juga bagus teman-teman. Dia ada seratnya juga, jadi bisa nangkring. Cuma kalau yang namanya kayu asem ya, dia itu kemungkinan banyak yang nggak lurus kayak gini ya. Jadi bentuknya itu nggak lurus lah. Beda sama kayak gini ya. Ini kan kayunya lurus tuh. Kalau kayu asem tuh terkadang bengkok-bengkok kayak itu. Jadi kurang cocok, kurang suka sih saya. Nanti ditaruh gitu kurang enak dipandang lah. Nah, jadi kalau saran saya pakai yang kayak gini tadi teman-teman. Nih, cakep ini yang dari kayu ulin tadi ya. Jadi yang pasnya yang kayak gini ukurannya. Jadi dia ada serat seperti ini, ada serat-seratnya kayak gini. Kemudian ukurannya juga pas 1 cm dan ini sangat lurus. Jadi dipasang di sangkar juga bagus banget. Nah, itu tadi. Oke teman-teman kenarimannya, itulah tadi ya pembahasan kita tentang bagaimana cara memilih tangkringan yang bagus ya, yang bagus atau yang cocok buat kenari ya. Jadi di pasaran memang ada beberapa pilihan, ada banyak banget ya untuk tangkringan yang biasa dipakai untuk kenari. Tetapi saran saya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi pilihlah bahan atau mungkin kayu yang ada seratnya teman-teman. Jadi lebih ada seratnya ya, kayu seperti ini ya, ada seratnya, kemudian diameternya cukup yang 1 cm aja. Jadi buat teman-teman yang sudah terbiasa bermain kenari pasti paham ya, untuk tangkringan itu memang pengaruhnya sangat besar buat performa kenari, terutama untuk teman-teman yang suka lomba. Jadi ketika teman-teman lomba kemudian kenarinya itu terlihat kok sering lompat-lompat, tangkringan kayak nggak nyaman atau bikin nakal kayak itu salah satunya selain karena birahi juga karena tangkringan yang kurang cocok teman-teman. Jadi menurut saya sih untuk tangkringan itu benar-benar penting juga ya. Jadi kita harus perhatikan juga karakter dari kenari kita teman-teman. Dia cocoknya pakai tangkringan yang seperti apa kayak gitu ya. Nah itu tadi pembahasan kita. Nanti sekiranya ada yang kurang cocok atau mungkin perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi, masukkan di kolom komentar ya. Namanya juga kita saling berbagi informasi teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga ya, dukung channel ini agar semakin berkembang teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.